Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang saya dapatkan selama satu semester mempelajari tentang biomaterial. Yang mana eh, selama satu semester ini saya mempelajari tentang yang pertama itu ada biometalik, yang kedua ada biopolimer, dan yang ketiga ada biokeramik. Baik, langsung saja kepada PowerPoint-nya. Eh, Perkenalkan, saya Sahrul Noval Putra dengan NIM 22338068 akan mempresentasikan eh, tugas sebagai UAS biomaterial dengan dosen pengampu Pak Andril Arafat. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada bio biokeramik. Biokeramik adalah jenis biomaterial berbasis keramik yang digunakan dalam dunia medis. Umumnya bersifat iner atau bioaktif dan digunakan dalam rekonstruksi tulang, gigi, serta sebagai pelapis implan logam. Eh, Biokeramik ditemukan awalnya pada tahun 1960-an, yang mana temuan pertamanya itu adalah alumina untuk prostesis. Selanjutnya eh, berkembang lagi pada tahun 1970-an, yang mana ditemukannya hidroksiapatit. Dan selanjutnya 1980-an mulai ditemukannya bioglas, scaffold, dan teknologi 3D. Dan eh, yang berkembang saat sekarang ini tahun 2000-an sampai 2020, ya, ini ada scaffold dan rekayasa jaringan. Selanjutnya ada klasifikasi biokeramik. Yang pertama itu ada bioiner. Bioiner ini tidak bereaksi dengan jaringan. Contohnya ada alumina dan zirkonia. Eh, yang kedua itu ada bioaktif. Bioaktif ini eh, adalah merangsang pertumbuhan tulang. Contoh polimernya yaitu hidroksiapatit dan bioglas. Dan yang terakhir itu ada bioresorbable, yang mana bioresorbable ini akan mudah terurai dan diganti oleh jaringan tubuh. Contohnya ada kalsium fosfat. Yang selanjutnya ada sifat-sifat biokeramik. Yang pertama itu ada tahan aus dan korosi. Biokeramik umumnya keras dan tahan aus, sangat stabil dalam lingkungan tubuh dan tidak menimbulkan reaksi toksik, dan memiliki sifat osteokonduktif. Namun kekurangannya yaitu adalah kerapuhan atau sifat ketasnya sehingga jarang digunakan untuk beban kerja yang berat. Selanjutnya ada contoh biokeramik. Yang pertama itu ada alumina, jenis alumina dengan rumus kimianya ada Al2O3. Alumina ini eh, sama karakteristiknya seperti bioiner dan keras. Adapun aplikasi alumina yaitu pada sendi buatan dan lain sebagainya. Jenis biopolimer yang kedua itu ada zirconia dengan rumus kimia ZrO3, yang mana zirconia ini eh, sifat mekaniknya itu lebih kuat daripada alumina. Untuk aplikasi zirconia itu ada pada gigi dan pinggul. Selanjutnya ada
hidroksiapatit atau HA, yang mana HA ini bersifat bioaktif dan osteokonduktif. Untuk aplikasinya itu ada pada pelapis implan dan bone graft. Selanjutnya ada TCP. TCP ini bersifat bioresorbable dan aplikasinya pada graf graf untuk tulang. Selanjutnya ada bioglas. Bioglas ini eh, memiliki sifat bioaktif yang kuat. Aplikasinya itu ada pada eh, skov dan pada gigi. Kelebihan dan kekurangan biokeramik. Pertama itu kelebihan. Biokeramik memiliki biokompatibel yang tinggi. Yang kedua itu tahan korosi dan haus. Yang ketiga bersifat bioaktif. Dan yang keempat cocok untuk implan tulang dan gigi. Sedangkan untuk kekurangannya itu ada yang pertama itu rapuh dan mudah retak. Yang kedua sulit dibentuk dan kompleks. Yang ketiga dari segi biaya itu lebih mahal. Namun ini untuk beberapa jenis biopolimer tertentu. Yang terakhir itu tidak fleksibel untuk beban dinamis. Nah, misalnya ada jenis-jenis biopolimer. Yang pertama itu ada hidroksiapatit. Hidroksiapatit adalah keramik bioaktif yang memiliki eh, struktur mirip tulang, yang mana sering digunakan sebagai lapisan pada implan logam untuk meningkatkan ikatan tulang. Eh, Hidroksiapati ini juga mendukung pertumbuhan tulang yang baru dan integrasi jaringan tubuh. Yang kedua, ada trikalsium fosfat atau TCP. TCP ini adalah jenis keramik yang mudah terurai dalam tubuh. Sering digunakan dalam skafol tulang karena dapat digantikan oleh jaringan baru secara bertahap. Sifatnya lebih larut dibandingkan hidroksiapatit tadi. Eh, yang ketiga itu ada bioactive glass. Bio, Bioactive glass memiliki karakteristik bioaktif dan mampu membentuk ikatan dengan tulang dan jaringan lunak. Untuk aplikasinya ada pada perbaikan tulang, gigi, dan regenerasi jaringan. Eh, Materi kedua itu ada biometalik. Biometalik adalah logam atau paduan logam yang digunakan sebagai biomaterial, terutama untuk implan dalam tubuh manusia. Contohnya termasuk eh, implan sendi, tulang, hingga kutub jantung. Material ini harus memenuhi syarat utama seperti biokompatibilitasnya dan ketahanan terhadap korosi dan aus, serta memiliki sifat mekanik yang baik dan kuat, eh, serta tahan aus. Lanjut, pada sifat-sifat dari biometalik ini. Yang pertama dari segi mekanik. Biometalik memiliki kekuatan tarik yang tinggi, yang mana strukturnya lebih padat dibandingkan biopolimer dan biokeramik. Yang kedua, daya tahannya terhadap deformasi. Dari segi kimia, itu biometalik lebih stabil dalam lingkungan tubuh, seperti pH atau cairan dalam tubuh. Yang kedua itu tidak menimbulkan reaksi beracun. Yang terakhir, dari segi biologis, itu biometalik tidak memicu respon imun dan tidak menyebabkan iritasi jaringan.
Eh, Biometalik terbagi juga atas tiga. Yang pertama itu ada titanium, kobalt, kromium, dan stainless steel. Untuk titanium dan paduannya itu memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan kedua jenis material tadi. Karena titanium ini bersifat ringan, kuat, dan memiliki eh, biokompatibel yang sangat tinggi. Yang mana biokompatibel ini eh, material tersebut dapat beradaptasi pada jaringan di dalam tubuh. Untuk contohnya itu ada pada implan ortopedi, pada pinggul atau lutut, serta implan pada gigi. Untuk paduan yang sering digunakan di titanium ini yaitu ada paduan titanium seri TI strip 6AL strip 4V, yang mana ini adalah titanium yang sudah eh, yang selanjutnya ada stainless steel. Untuk jenis stainless steel yang sering digunakan dalam aplikasi medis itu ada seri 316L, yang mana keunggulannya satu itu murah dan mudah dibentuk. Yang kedua itu digunakan luas pada implan sementara. Namun untuk kekurangannya, yang pertama itu ada rentan korosi dalam jangka yang panjang. Yang kedua itu lepasan ion kromium dan nikel dapat bersifat toksik. Dan yang terakhir itu ada kobalt kromium. Eh, Logam ini sangat keras dibandingkan kedua seri material di atas, sehingga dapat dipakai pada sendi buatan dan katup jantung. Tapi kekurangannya yaitu mudah memicu alergi karena kandungan kromium atau kobalt lebih lebih sulit berinteraksi pada jaringan tubuh dibandingkan titanium tadi. Materi selanjutnya ada biopolimer. Biopolimer adalah polimer yang berasal dari sumber alami atau disintesis dari bahan biologis dan memiliki sifat biodegradable. Artinya, material ini dapat urai secara alami dalam tubuh manusia, sehingga cocok untuk aplikasi medis. Dalam penggunaannya, biopolimer ini bersifat biokompatibel dan tidak menimbulkan reaksi berbahaya di dalam tubuh. Untuk klasifikasi biopolimer dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni alami dan sintesis. Biopolimer alami yaitu contohnya adalah kolagen dan gelatin yang merupakan protein serta kitosan dan alginat dari kelompok polisakarida. Sementara itu, polimer sintesis seperti PLA, PGA, dan PLGA itu memiliki sifat yang kaku, transparan, dan biodegradable. Eh, bia- Biasanya biopolimer bersifat eh, yang pertama biokompatibilitas, yakni tidak menyebabkan reaksi imun atau toksik. Yang kedua itu ada biodegradable, dapat terurai secara alami dalam tubuh. Dan yang ketiga itu ada bioaktif, yakni mengandung beberapa eh, jaringan pendukung dalam regenerasi jaringan.
Baik, sekian materi yang dapat yang saya dapati selama satu semester ini belajar biomaterial. Untuk tugas selanjutnya itu ada membahas sebuah jurnal. Jurnal ya, artikel yang akan saya bahas yakni eh, membahas tentang biodegradable dalam aplikasi implan medis dengan materialnya berfokus pada magnesium, seng, dan besi. Eh, Baik, menurut pandangan saya terhadap artikel ini, eh, pada artikel ini menunjukkan bagaimana logam bersifat biodegradable seperti magnesium, zinc, dan besi dapat digunakan dalam aplikasi medis. Sebagai mahasiswa, kita bisa melihat ini sebagai salah satu contoh dalam penerapan ilmu material untuk solusi medis, yang merupakan bidang yang menarik. Fokus penelitian tentang pengembangan paduan baru dan teknik permukaan untuk meningkatkan kinerja implan memberikan gambaran tentang kemajuan yang sedang terjadi dalam bidang ini. Ya, dan yang kedua itu keunggulan yang saya dapati dari artikel ini, yang mana logam biodegradable ini menawarkan keuntungan besar dalam hal mengurangi kebutuhan akan operasi kedua untuk pengangkatan implan yang sering terjadi pada implan non biodegradable. Namun tantangannya adalah laju degradasi yang terlalu cepat atau lambat. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengaitkan hal ini dengan topik tentang sifat mekanik sebuah material dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan fisiologis tubuh. Eh, Biokompatibilitas adalah aspek yang sangat penting dalam pengembangan material implan. Eh, dan di artikel ini eh, dapat mengupas tuntas bagaimana material-material seperti magnesium, zinc, dan besi dapat bersaing dengan bahan tradisional seperti titanium dan stainless steel yang telah banyak digunakan dalam implan medis. Eh, Artikel ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya penelitian lanjutan mengenai korosi dan perilaku elektrokimia dari bahan-bahan tersebut dalam tubuh manusia. Eh, Misalnya itu ada teknik modifikasi permukaan. Pada gambar ini
terlihat salah satu hal yang menarik, yakni adalah penggunaan berbagai teknik modifikasi permukaan seperti lapisan mikro, ARC, oksidasi atau MAO untuk meningkatkan ketahanan korosi dan integritas mekanik material. Ini merupakan contoh konkret dari teknologi manufaktur yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah praktis dalam teknik material mesin, teknik material. Dan ini sangat relevan untuk topik-topik eh, teknik permukaan atau eh, material yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada pengembangan paduan baru. Menurut saya, artikel ini juga mengungkapkan potensi logam baru seperti moli, moli, molybdenum atau MO yang dapat digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan korosi material implan. Sebagai mahasiswa yang mendalami material, ini juga menjadi topik yang menarik untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana paduan logam baru dapat menggantikan atau meningkatkan bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya seperti titanium dan besi tadi. Selain itu, artikel ini juga mengungkapkan potensi potensi logam lainnya. Jadi artikel ini secara keseluruhan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang potensi besar logam biodegradable dalam aplikasi medis, sekaligus menyoroti tantangan yang harus diatasi untuk membuat teknologi ini lebih efektif. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interdisipliner antara material, biomedis, dan rekayasa, yang sangat penting dalam pengembangan solusi inovatif di bidang teknologi medis. Sekian pembahasan sebuah jurnal dari saya dan penyampaian materi yang saya dapati selama satu semester mempelajari biomaterial. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian materi yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.